Mabes Polri tahun ini kita melaksanakan tes mental ideologi baru pertama kali khusus untuk siswa SIPSS. Ini kita libatkan dari teman-teman akademisi yang digabung bersama-sama dengan teman-teman di Densus 88 AT Polri. Ini menjadi suatu tim yang berkolaborasi dan membuat suatu materi tes mental ideologi ini. Hai Sobat SSDM Polri, jumpa lagi di SSDM Podcast on Location di Akademi Kepolisian Semarang. Dalam rangka seleksi tingkat pusat SIPSS tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan Bakdia Pers Prodal Pers SSDM Polri. Bersama saya Bribtu Mia dan beberapa narasumber kita yang telah hadir di sini. Ada Bapak Karodal Pers SSDM Polri, yaitu Brigjen Pol Nurworo Danang SIK. Dan juga ada Bapak Fajar dari tim penguji dan ada Bapak Nasir Abbas dari tim penasehat eksternal. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Semoga Alhamdulillah luar biasa ya. Adem di sini. Siap Bapak. Izin Bapak, dari rangkaian tes seleksi tingkat pusat ini ada salah satu tes yang saya sangat berminat untuk membahasnya Pak, dan ada beberapa pertanyaan juga Pak. Ya ini tes ideologi, mental ideologi. Kami izin langsung bertanya aja nih Bapak. Iya, ya. Mohon izin Bapak, berkenan kami dijelaskan apa tujuan dari tes mental ideologi yang diberikan kepada calon siswa ini. Oke, terima kasih. Bisa saya jelaskan bahwa tes mental ideologi yang diberikan pada calon siswa SIPSS ini adalah tes untuk mengetahui ideologi, mengetahui keyakinan dari calon siswa SIPSS dikaitkan nanti untuk menjadi perwira Polri yang akan bertugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan aparat penegak hukum. Tentunya Polri sebagai abdi negara yang melaksanakan tugas bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga kebinekaan, dan tentunya kita perlu mengetahui ideologi keyakinan dari calon siswa ini yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia. Nah ini yang menjadi hal yang sangat penting karena kita harapannya calon-calon siswa ini bisa terfilter dengan adanya tes mental ideologi ini. Nantinya mereka bertugas mempunyai wawasan kebangsaan yang menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Betul Pak, siap. Lalu siapa saja Bapak yang dilibatkan dalam tim penguji ini Bapak? Nah, Mabes Polri tahun ini kita melaksanakan tes mental ideologi baru pertama kali khusus untuk siswa SIPSS. Ini kita libatkan dari teman-teman akademisi yang digabung bersama-sama dengan teman-teman di Densus 88 AT Polri. Ini menjadi suatu tim yang berkolaborasi dan membuat suatu materi tes mental ideologi ini. Ya. Jadi ada beberapa yang terlibat juga Pak. Betul. Ada tim akademisi dan juga Densus 88 anti teror. Ya, siap. Izin kami bertanya ke Pak Fajar. Kalau dari sudut pandang Pak Fajar sebagai tim penguji, berkenan juga kami dijelaskan terkait tes mental ideologi ini dan siapa saja yang terlibat di dalam internal tim penguji. Oh iya, baik, terima kasih Mbak Mia. Izin Pak Jenderal. Ya, jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Karo tadi ya, Pak Danang. Jadi tes atau asesmen mental ideologi ini kan tujuannya untuk merekrut calon anggota Polri. Nah, tentu nanti Polri yang diharapkan ini tentu memiliki ideologi yang sejalan dengan ideologi Indonesia, Republik Indonesia. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa
harapannya adalah mereka yang direkrut ini tidak lari dari 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu ada NKRI, yang kedua Pancasila, terus Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka yang diharapkan tentu akan menjadi contoh ya Mbak ya, nanti akan terjun masyarakat, mengayomi, melindungi. Tentu kalau misalnya direkrut tidak sesuai dengan 4 semangat pilar kebangsaan ini, tentu akan jadi contoh yang kurang pas. Oleh karena itu diharapkan yang mereka sejalan dengan 4 pilar kebangsaan ini dan tidak bertentangan dengan 4 pilar ini sendiri gitu loh. Itu satu. Terus siapa yang terlibat, betul sekali tadi yang seperti Pak Jenderal Danang sampaikan bahwa di sini tim Densus sebagai tim intinya dan kami sebagai akademisi mayoritas berlatar belakang psikologi dan juga beberapa lintas disiplin ilmu lainnya. Kami bersama-sama mengembangkan asesmen ini, menguji cobakannya serta memberikannya sebagai bagian dari instrumen asesmen ya Pak Karo ya untuk saksi Polri. Sekian. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Karo dan Pak Fajar. Lanjut ya. Untuk SSDM Polri, kita semua tahu Bapak kalau prinsip penerimaan dia adalah menerapkan prinsip betah dalam rekrutmen. Dengan melibatkan pihak eksternal, kita di sini ada Pak Nasir Abbas. Ya, kami izin langsung bertanya Pak. Silakan. Pak Nasir Abbas sebagai seorang pengamat teroris juga dilibatkan dalam proses seleksi ini. Pak Nasir kan sudah sering bekerja sama dengan Polri dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi tentang bagaimana bahayanya paham radikalisme dan terorisme. Seperti apa peran Bapak sebagai tim penasehat dalam proses rekrutmen SIPSS ini? Ya, terima kasih Mbak Mia. Ya, dalam hal ini berdasarkan kepada pengalaman saya. Ya, dari pengalaman saya lalu kemudian apa yang saya pikirkan dahulu, ya, sehingga jangan sampai hal tersebut terulang lagi saat ini ada di antara masyarakat yang kemudian memiliki paham yang sama. Nah, disinilah kemudian dari pengalaman saya dirumuskan, diramu ke dalam sebuah tes yang digodok oleh para akademisi, ya, yang tadi tidak jauh dari 4 pilar. Ya, karena dulunya dari pengalaman saya adalah anti pemerintah, anti Pancasila, menolak negara NKRI yang sah, ya. Nah, kita tidak mau hal tersebut itu ada dari calon-calon ini yang mungkin ya kita khawatir ya pernah mendapatkan ya atau pernah mengetahui hal tersebut tanpa sadar ya dia menjadi ikut-ikutan. Ya. Kenapa? Karena ini penting. Ya, oleh karena itu penting untuk kita sadari seperti yang Pak Jenderal dan juga Dr. Fajar tadi menjelaskan, para aparat kepolisian ini adalah orang yang menjaga Indonesia, menjaga keamanan, melayani masyarakat. Itu semuanya harus dengan sesuai ideologi negara yang ada. Nah, maka peran saya di sini ya adalah menjadi pembanding. Nah, menjadi pembanding supaya tes ini menjadi pencegahan ya, jangan sampai ada yang mengulangi ataupun mengikuti hal-hal tersebut. Dan ini bukan hanya sekadar dari pengalaman saya. Kalau dari pengalaman saya dan kelompok yang mengatasnamakan agama, tetapi ada juga dari pengalaman saya tentang konflik. Ya, konflik ini kan tidak hanya dari satu macam penganut agama. Ada juga dari penganut agama yang lain. Nah, jadi pengalaman konflik ini juga lah kita mendapati bahwa ada juga dari penganut selain penganut Islam yang terjadi penyimpangan, yaitu realita yang ada. Karena namanya manusia, ya, menggunakan agama untuk kepentingan dirinya. Apapun agama itu, siapapun penganut agamanya. Nah, oleh karena itu, ini juga kita tidak hanya membuat alat tes ini kepada penganut agama tertentu, tidak ada, tetapi juga kepada semua. Ya. Betul ya Pak. Jadi emang peran Bapak di sini sebagai pembanding ya Pak. Lalu dalam udah sepanjang ini proses seleksinya Bapak,
Bapak sebagai pembanding dan juga penasehat, apakah sudah terlihat Bapak dari hasil sementara ini dari polanya peserta kah kalau mereka tuh sudah mungkin terpapar dalam radikalisme? Ya, kalau isi terpapar sangat menjadi keras itu belum ada. Ya. Namun ada di antara mereka yang kurang pengetahuan, ya, kurang wawasan tentang hal tersebut, sehingga kemudian setelah tes ini ada tahapan berikutnya. Ya, mereka akan diwawancara, ditanya. Jangan sampai yang mereka jawab ini karena ketidaktahuan, karena kebingungan, ya, karena pilihannya itu dia ragu, begitu. Makanya akan ada proses berikutnya yaitu wawancara supaya lebih dalam mengetahui apa sebenarnya yang dalam ideologi dan pikirannya dia. Ya. Jadi wawancaranya nanti akan ada tes lanjutannya Bapak ya? Iya, betul. Ya. Lalu dari 225 chassis ini Bapak sudah diseleksi dari Polda Jajaran sebelumnya Bapak. Apakah ada perbedaan dari proses seleksi di tingkat Polda dan juga tingkat pusat ini Bapak? Ya, terima kasih. Memang untuk seleksi SIPSS ini ada 2 tahap, yaitu seleksi di tingkat Panda atau di tingkat Polda, kemudian seleksi di tingkat Panpus atau Panitia Pusat yang dilaksanakan di Akpol ini. Memang ada sedikit perbedaan khususnya terkait dengan pelaksanaan seleksi di tingkat Panda. Itu juga dilaksanakan tes untuk mengetahui baik itu terkait dengan perilaku, mental, ataupun kepribadian, kehidupan sehari-hari dari calon siswa ini. Ini diharapkan kita mengetahui kebiasaan, pola hidup, berinteraksi, termasuk juga terkait dengan apa ada pelanggaran, baik itu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh calon siswa ini. Ini yang dilakukan di tingkat Panda dengan mengisi daftar pertanyaan dan juga dilakukan pendalaman oleh anggota kita yang tugas baik itu di Polsek sampai ke Babin Kamtibmas, sehingga kita punya rekam jejak terkait dengan perilaku yang bersangkutan. Kemudian di tingkat pusat ini lebih dikhususkan kepada keyakinan dan ideologi dari calon siswa itu, sehingga ada sedikit perbedaan. Kalau di tingkat pusat ini kita lebih mengarah kepada keyakinan dan ideologi yang kita sesuaikan dengan ideologi bangsa ini, sehingga ini yang lebih khusus lagi dalam proses seleksi di tingkat pusat ini. Ya Bapak. Gitu. Ya. Terima kasih Bapak izin. Lalu Bapak mohon izin, sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan, kalau misalnya Densus 88 anti teror ini kan juga terlibat Bapak, dan ada beberapa juga sosialisasi dan rekam jejak yang kami pun mau ngasihnya ya Bapak. Lalu untuk Densus 88 ini apakah juga ikut mengecek latar belakang setiap chassis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan? Tim akademisi dan dari Densus ini telah melakukan asesmen mental ideologi. Nanti akan didalami oleh tim dari Propam untuk pendalaman terkait dengan hasil yang diberikan oleh teman-teman mental ideologi ini, sehingga ini menjadi bahan suatu pengambilan keputusan, pertimbangan bagi calon siswa tersebut. Ini bagian dari kerja tim yang tidak terpisahkan, karena ini menjadi bahan pertimbangan yang penting untuk bisa menentukan calon siswa ini memenuhi syarat dan bisa mengikuti pendidikan lanjut atau tidak. Karena seperti yang kami sampaikan tadi bahwa mereka nanti akan menjadi anggota Polri yang punya tugas untuk menjaga, mengawal bangsa dan negara ini, khususnya terkait dengan 4 pilar ya tadi. Tentunya dia harus
punya wawasan, punya ideologi, dan punya keyakinan ada ideologi yang sama dengan ideologi bangsa Indonesia ini. Ya. Jadi SDM Polri yang unggul nih Pak, yang bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ya. Siap. Lalu izin Bapak, untuk materi tes mental ideologi ini, apakah ada perbedaan dari proses rekrutmen Akpol, Taruna, Bintara, Tamtama, dan SPSS ini Bapak? Ya, tentunya kita bedakan materi tes mental ideologi baik itu Tamtama, Bintara, dan Akpol karena jalurnya juga berbeda. Kita sesuaikan sesuai dengan jenis dan tingkatannya. Kalau itu untuk Tamtama tentunya kita sesuaikan materinya untuk level Tamtama, untuk level Bintara juga kita sesuaikan, termasuk untuk yang SIPSS maupun Akpol, sehingga karena sumbernya berbeda, tingkatan berbeda, otomatis materi yang akan diujikan juga akan berbeda. Siap, baik Bapak. Izin terakhir Bapak, pertanyaan untuk ketiga narasumber kami ini, pesan untuk mereka yang tertarik menjadi anggota Polri, apa yang harus disiapkan khususnya terkait dengan tes mental ideologi ini? Dimulai mungkin dari Pak Karo. Ya. Siap. Kalau saran saya bagi seluruh peserta seleksi agar mengikuti tes ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab dan menjawab sesuai dengan apa yang dipahami, apa yang selama ini dilakukan, dan tidak perlu ditutup-tutupi dan dijawab apa adanya. Karena itu bagian dari keyakinan dari para peserta seleksi, dan itu yang nantinya sebagai bahan pertimbangan dalam proses seleksi ini. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Mungkin dari Pak Fajar itu. Ya, baik Mbak Mia, terima kasih. Tambahan dari saya barangkali untuk, karena ini bukan tes kompetensi, jadi tidak perlu kalau ada tes fisik atau harus berlatih hitung-hitungan. Betul. Jadi biasanya dalam tes-tes inventory seperti ini modalnya cukup simpel sebenarnya. Cukup sebelum tes tidur yang cukup, malam sebelum tes sarapan, dan karena ini bukan tes benar dan salah, jadi seperti tadi yang Pak Karo sampaikan, lakukan sesuai dengan apa yang dirasakan, apa pandangan yang dimiliki, sudah itu saja, tidak ada benar dan salah. Ya, jadi betul. Itu menurut saya itu modal yang simple dan bisa digunakan untuk mengikuti seleksi ini. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Dari Pak Nasir apa sih? Ya, saya pikir dengan tes ini para calon siswa jangan berpikir bahwa ini seperti pengalihan isu, menyudutkan sekelompok orang atau menyudutkan penganut agama tertentu, tidak ada. Ya, bahwa ini murni adalah demi kebaikan bangsa dan negara kita. Ya, supaya jangan berpikir macam-macam. Ikuti saja. Ya, lakukan saja, jalani saja. Apa saja yang ada dalam dirinya, jawab. Itu saja. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Ya, itu dia pembahasan mengenai tes mental ideologi yang merupakan salah satu proses seleksi rekrutmen anggota Polri. Semoga dari beberapa pertanyaan yang sudah terjawab ini bisa mewakili juga pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat semua. Jadi untuk Sobat SSDM Polri yang berminat untuk menjadi anggota Polri dan ingin mengabdi kepada negara, Polri dituntut harus bisa menjadi teladan yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dan jangan lupa, kita semua mempunyai 4 pilar, yaitu Undang-Undang, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih sudah menyaksikan SSDM Podcast, terus-terusan di On Location Semarang Akpol. Jangan lupa subscribe dan juga follow akun resmi SSDM Polri. Sampai jumpa, salam presisi. Presisi.